Oke, Wak, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang dari Fujimori family ini, Wak, ya. Jadi, Wak, Fujimori family ini adalah sebuah keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarganya. Ayahnya bernama Yasutaka Fujimori, kala itu berusia 52 tahun. Ibunya bernama Atsuyo, berusia 46 tahun. Anak pertamanya bernama Nobuaki, berusia 21 tahun. Sedangkan anak keduanya nggak diketahui namanya, Wak. Tapi waktu itu dia sudah berusia 19 tahun. Untuk mudahan cerita, kita sebut aja anak keduanya ini dengan si bungsu, ya, sebutan si bungsu gitu ya. Nah gitu. Nah dulunya Wak, Atsuyo dan juga Yasutaka ini adalah teman kuliah gitu. Nah karena sering ketemu, mereka pun saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Nah setelah menikah, Yasutaka si suami ini atau si ayah ini mewarisi sebuah usaha di bidang percetakan milik keluarganya. Sedangkan Atsuyo memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan sesekali membantu bisnis suaminya ini. Nah di tangan Yasutaka, Wak, bisnis keluarga ini berkembang sangat pesat dan sukses besar. Kesuksesan itu tentunya membuat keluarga mereka ini juga hidup jadi berkecukupan lah gitu kan. Tapi sebagaimanapun roda kan akan selalu berputar gitu ya kan. Nah kejayaan itu tidak bertahan lama, Wak, karena mereka sudah mulai nih diterpa masalah finansial. Jadi pada suatu hari bisnis percetakan yang dikelola sama Yasutaka ini mengalami kerugian besar dan berujung pada kebangkrutan bisnis. Nah setelah bisnisnya itu bangkrut, Yasutaka ini pun otomatis tidak punya penghasilan lagi nih untuk menafkahi keluarganya. Padahal pada saat itu kedua anaknya, mereka sudah punya anak 2, si Nobu sama si bungsu ini harus membayar uang sekolah mereka. Nah karena terdesak dengan kondisi itu, Yasutaka pun jadi mikir, apa aku kerja kantoran aja ya biar aku dapat uang tambahan ini. Kasihan pula anak-anak aku kalau misalnya sampai putus sekolah gitu kan. Dia nggak mau usaha lagi, tapi dia mau jadi karyawan kantoran. Dari situ Yasutaka pun melamar pekerjaan sampai akhirnya dia diterima sebagai seorang karyawan di perusahaan farmasi yang ada di Osaka, Jepang. Nah setelah dia bekerja, kondisi finansial mereka pun secara perlahan-lahan mulai membaik, Wak. Gaji yang diterima sama Yasutaka ini mampu dia pakai untuk bisa menafkahi keluarga kecilnya, ya. Tapi sayangnya hal itu juga tidak bertahan lama, Wak, karena pada suatu hari keluarganya Fujimori ini kembali mengalami masalah finansial, di mana pada saat itu Yasutaka sang ayah mulai coba-coba berjudi sama uang gajinya itulah. Awalnya Yasutaka memang mendapatkan keuntungan tuh, kan biasa kayak gitu kan, judi pertama dikasih terus duit kan. Tapi lama-kelamaan namanya juga uang jin dimakan setan, dia selalu mengalami kekalahan di permainan-permainan berikutnya. Nah karena sering kalah berjudi, gaji yang diberikan kepada istrinya jadi berkurang drastis nih, Wak. Jadi misalnya dia itu ngasih istrinya setiap bulan 10 juta gitu kan. Nah akhir-akhirnya itu berubah jadi 3 juta, kan nurun drastis tuh. Nah di sisi lain menyadari uang belanjanya itu menurun, Atsuyo istrinya nanya lah kan, sayang, kok tumben gaji yang kamu kasih itu cuma segini, biasanya 10 juta kamu kasih, kenapa jadi cuma 3 juta, kemana uang sisanya, kamu pakai buat apa, kata istrinya. Yasutaka bilang, maaf yang, bulan ini memang ada pemotongan gaji dari perusahaan, makanya cuma sisa segitulah. Dia bohong dia. Nah dengar alasan itu, Atsuyo ini gak langsung percaya dia, Wak. Istri gak langsung percaya. Firasatnya mengatakan kalau ada sesuatu yang gak beres nih sama suami aku gitu kan. Dan Atsuyo pun menyelidiki lah aktivitas suaminya diam-diam nih, Wak. Sampai akhirnya dia tahu kalau ternyata Yasutaka ini kecanduan judi. Dan parahnya lagi, Wak, dia ini berjudi dengan menggunakan itu tadi uang gajinya. Jadi gajinya itu bukan dipotong sama perusahaan, dia memang bohong. Memang dia pakai buat judi 7 jutanya tuh. Nah, mengetahui fakta ini, Atsuyo pun tuh yang marah besar lah dia sama suaminya kan. Ditegur lah suaminya, kamu janganlah kayak gitu, kenapa malah kamu main judi, berhentilah kamu main judi, itu bahaya loh kayak gitu tuh. Tapi seolah sudah gelap mata, Wak, Yasutaka ini mengabaikan semua nasihat dan juga teguran dari istrinya. Dia tetap tuh terus berjudi sampai akhirnya hubungan keduanya, hubungan suami istri ini pun mulai memburuk. Mereka sering terlibat cekcok, bahkan juga tidak jarang sampai bertengkar secara fisik, Wak. Saking seringnya tuh mereka bertengkar fisik dekat rumah tuh Nobu si anak pertama ini, jadi malam dia yang nengahi kedua orang tuanya tuh. Dan setelah Nobu tahu kalau alasan orang tuanya itu bertengkar gara-gara bapaknya ini terlibat judi, itu ya Nobu ini memihak sama ibunya lah. Nobu bahkan sering negur Yasutaka, bilang, udahlah Pak, tinggalin lah judi itu Pak, gak akan menang bapak tuh, malah nyusahin keluarga nantinya Pak. Tapi semakin dinasihati, Wak, perilaku Yasutaka ini justru makin menjadi-jadi lagi. Bukannya dia tobat, bukannya dia berhenti, Yasutaka ini justru menghabiskan seluruh gajinya untuk berjudi sampai tidak ada satupun uang yang tersisa untuk dia kasih ke istrinya. Yang pertama disisain dikit, nggak dikasih buat judi semua uang gaji. Dan tentunya hal itu pun mulai berdampak buruk lagi kepada keluarga mereka, karena ya tentunya mereka mulai mengalami kesulitan ekonomi. Mereka mulai mengalami kesulitan membayar biaya sekolah kedua anaknya, ya kan. Nah di titik ini Atsuyo sang istri udah nggak tahan lagi, Wak, dan dia pun sudah punya niat untuk menceraikan Yasutaka.
Tapi sebelum perceraian itu terjadi, pada suatu hari di tahun 2006, Atsuyo sama Nobu ini pergi deh dari rumah ketika Yasutaka bekerja. Nah, menyadari anak sama istrinya ini pergi tanpa pamit, awalnya Yasutaka nggak mikir yang aneh-aneh, Dia menganggap kalau ya udahlah mereka lagi pergi, lagi menenangkan diri nih mungkin, karena kan memang sering bertengkar di rumah, udah biarin aja. Paling nanti beberapa hari lagi balik gitu. Tapi setelah ditunggu beberapa hari, Atsuyo dan juga Nobu anak pertamanya ini belum juga pulang ke rumah, Nah, sementara itu menyadari ibu sama kakaknya nih nggak pulang-pulang, si bungsu, si anak kedua nih jadi ikut khawatir juga. Dia terus bilang lah sama bapaknya kan, "Pak, cobalah Pak cari mereka, Pak, aku khawatir loh sama keadaan mereka." "Oh iya, oke. Coba nanti Bapak telepon nomornya ibu ya," kata Yasutaka gitu. Dan by the way, di sini Yasutaka tuh lah, di titik itulah Yasutaka tuh baru nelpon istrinya. Sebelum-sebelumnya dia nggak khawatir sama sekali loh sama anak istrinya tuh. Setelah ditegur sama si bungsu ini barulah dia mau nelpon istrinya. Udah lah kan akhirnya ditelepon lah itu sama Yasutaka, Nah, ketika ditelepon ternyata nomor HP Atsuyo ini atau istrinya ini udah nggak aktif lagi dan teleponnya juga tidak pernah nyambung. Nah, khawatir terjadi hal buruk di sini, Yasutaka pun langsung memutuskan untuk melaporkan kehilangan anak sama istrinya ke kantor polisi. Nah, setelah mendengar laporan itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran untuk mencari keberadaan Atsuyo dan juga Nobu. Dan langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengecek CCTV yang ada di apartemen Yasutaka untuk mencari jejak keduanya. Tapi setelah dicek nih polisi tidak menemukan bukti yang signifikan. Karena apa? Karena semua rekaman CCTV di sana sudah terhapus. Nah, selain CCTV, polisi juga tidak menemukan jejak lain untuk melacak keberadaan kedua orang ini. Nah, karena tidak ada secuil pun petunjuk di sini, alhasil kasus hilangnya anak dan ibu ini pun menjadi misteri yang tidak terpecahkan di Jepang selama kurang lebih 5 tahun. Hingga akhirnya di tahun 2011, 5 tahun kemudian, masyarakat Osaka pun digemparkan dengan sebuah penemuan yang sangat mengejutkan. Jadi di hari itu pada tanggal 14 Agustus 2011, seorang petugas kebersihan mencium ada bau busuk yang sangat-sangat menyengat dari sebuah tong sampah yang ada di Tennoji Park, Osaka. Nah, khawatir bau itu bisa mengganggu kenyamanan, petugas ini pun bermaksud untuk mengangkut tong sampah itu ke truk sampah. Tapi waktu mau diangkat, tong itu ternyata sangat-sangat berat dan tidak seperti tong sampah biasanya. Nah, karena penasaran, petugas ini pun membuka lah itu kan, tutup tong itu. Tapi agak susah, rupanya diisolasi itu pinggir-pinggirnya. Tutupnya itu diisolasi, nggak menyerah di sana. Petugas ini pun berusaha kan diguntingin, tadi koyain lah gitu kan untuk bisa membuka si isolasi itu. Dan setelah tutup tong itu terbuka, betapa terkejutnya dia karena isi tong itu bukan sampah biasa, melainkan isinya adalah potongan tubuh manusia yang sudah membusuk dan sebagiannya bahkan sudah menjadi tengkorak dan tulang belulang. Nah, melihat temuan semengerikan itu, petugas ini pun langsung melapor lah hal itu ke polisi kan. Dalam waktu singkat, polisi pun langsung datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan di sekitar TKP. Dan ketika sedang melihat-lihat kondisi TKP itu, polisi menemukan ada sebuah tong lagi di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi pertama. Nah, pada tong kedua ini, tong yang ditemukan sama polisi ini, ada yang berbeda di sini. Di mana di permukaan tong itu ada sebuah label yang menunjukkan tong sampah itu milik sebuah perusahaan farmasi. Ya, perusahaan farmasi. Nah, polisi pun dibuka lah itu kan tutup tong yang kedua ini, dan ketika dibuka sama isinya ada potongan tubuh manusia yang juga sudah membusuk. Ada 2 tong. Nah, dengan adanya penemuan itu, polisi pun langsung membawa kedua tong sampah itu ke rumah sakit untuk segera diidentifikasi. Dan ketika proses identifikasi itu masih berlangsung, keesokan harinya polisi mendapatkan laporan lagi dari warga sekitar Tennoji Park itu, di mana mereka katanya menemukan juga ada tong sampah baru yang berisi potongan tubuh manusia juga. Nah, berarti di sini udah ada apa? Ada 3 tong sampah yang isinya gitu semua. Nah, setelah mendapatkan laporan warga, polisi pun segera langsung membawa tong yang ketiga ini untuk diidentifikasi juga bersama tong 1 dan juga tong 2. Dan dari hasil identifikasi forensik, akhirnya diketahui bahwa kedua korban itu sudah pasti adalah korban tindak penghilangan nyawa, dan keduanya diduga tewas sejak 5 tahun sebelumnya. Itulah kenapa beberapa potongan juga udah jadi tengkorak, jadi tulang belulang kan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, potongan tubuh yang ditemukan pada ketiga tong itu merupakan mayat 2 orang yang berbeda, di mana kedua mayat ini adalah mayatnya Atsuyo
dan juga Nobu. Anak dan istrinya Yasutaka tewas Wak. Mereka bukan kabur tapi meninggal dengan cara yang sangat tragis. Nah, mengetahui identitas korban Wak, polisi pun langsung mendatangi alamat mereka untuk menginterogasi keluarganya atau menginterogasi Yasutaka tentunya. Tapi sesampai di apartemen mereka itu udah kosong apartemen tua. Ternyata Yasutaka udah pindah ke alamat baru. Polisi pun langsung mencari tahu alamat Yasutaka sampai akhirnya mereka tahu kalau Yasutaka ini pindah ke sebuah losmen yang cukup jauh dari apartemen lamanya. Polisi pun langsung pergi ke sana untuk mencari tahu lagi, dan setelah didatangi Wak, polisi baru tahu kalau Yasutaka ini ketemu nih alamatnya kan. Di situ polisi tahu kalau Yasutaka tinggal sendirian Wak di losmen itu. Si bungsu kan dia tinggal berdua ya sama si bungsu kan. Si bungsu nggak ada di situ karena kata si Yasutaka dia udah pindah ke kota lain. Ya, ketemulah ini si Yasutaka kan. Nah, setelah bertemu Wak, tanpa berbasa-basi, polisi langsung nanya kan, "Pak, kamu udah tahu belum kalau anak istri kamu tewas?" Nah, dengar pertanyaan langsung dari polisi kayak gitu Wak, pucat tiba-tiba mukanya. Langsung berubah gestur jadi kelihatan orang gugup gitu loh Wak. Enggak Pak, saya nggak tahu. Saya kira ya mereka pergi ninggalin saya gitu aja Pak. Nah, dengar jawabannya Yasutaka kayak gitu Wak, polisi udah mulai curiga. Ngapa anak nih jadi gugup? Ini pasti ada nggak beres di sini nih, kata polisi kan. Dan kecurigaan itu juga semakin bertambah lagi setelah polisi tahu kalau Yasutaka ini bekerja di perusahaan farmasi yang sama persis seperti label identitas perusahaan yang ada di tong sampah yang berisi mayat korban tuh. Kok pelakunya ya? Kata polisi kayak gitu. Nah, di sisi lain menyadari dirinya ini sudah dicurigai Wak, Yasutaka langsung memberikan pembelaan tentunya. Di depan polisi dia bilang kalau, "Pak, saya tidak tahu menaun terkait kematian keluarga saya ini Pak." Dan selain itu juga Wak, Yasutaka ini juga bilang kalau dia itu sudah berhenti bekerja dari perusahaan farmasi dari 2 tahun yang lalu Pak. Sekarang saya udah gak bekerja lagi di sana, bukan saya pelakunya. Saya udah resign gue Pak dari perusahaan itu. Dengar pembelaan itu polisi gak langsung percaya Wak. Tapi pada saat itu mereka juga ya gak punya bukti yang cukup tuh untuk menangkap Yasutaka. Nah, gak nyerah di situ aja, polisi pun akhirnya melepaskan Yasutaka dan juga melakukan penyelidikan secara diam-diam. Mereka kemudian melakukan pemeriksaan di apartemen lamanya Yasutaka sebelum akhirnya dia pindah ke losmen. Dan ternyata ya di apartemen yang pertama tuh kan Wak. Dan ternyata cara itu cukup efektif. Karena walaupun sudah 5 tahun ditinggalkan Wak, di sanalah polisi menemukan kejanggalan yang menjadi titik terang dari kasus ini. Jadi ketika mendatangi apartemen yang pernah ditinggali sama Yasutaka dan keluarganya ini, polisi langsung melakukan penggeledahan secara menyeluruh. Dan setelah digeledah Wak, polisi sama sekali tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan memang. Apartemen itu ternyata sangat-sangat bersih tanpa ada noda sedikit pun. Tapi meskipun tidak menemukan apa-apa, polisi nggak nyerah gitu aja Wak. Mereka kemudian langsung melakukan pemeriksaan dengan cairan luminol untuk mencari jejak darah di setiap sudut apartemen. Karena kan cairan luminol ini bisa bereaksi kalau misalnya ada jejak darah sebelumnya kan. Dan dari pengujian luminol ini akhirnya diketahui bahwa ada dikit kali lah tetesan darah yang belum sempat dibersihkan di lantai tempat tidur kamar mereka. Polisi lalu membawa tetesan darah itu ke lab untuk diidentifikasi, dan setelah diidentifikasi ternyata tetesan darah itu adalah milik Nobu, anak pertama mereka yang tewas juga nih. Ada tetesan darahnya si Nobu dekat apartemen tuh. Tapi karena bukti itu juga dianggap belum terlalu cukup kuat gitu untuk bisa menangkap Yasutaka, polisi pun kembali lagi berusaha mencari bukti baru lagi yang lebih legit lagi gitu kan Wak. Dan kali ini mereka mencoba mewawancarai orang-orang yang dekat dengan kedua korban. Nah, dari wawancara itulah Wak, ada teman dekatnya Atsuyo, teman dekatnya si istri ini yang berkata kalau Atsuyo tuh sering kali Pak curhat sama saya tentang masalah rumah tangganya. Akhir-akhir itu sebelum dia hilang itu, Atsuyo tuh ngerasa tertekan kali karena suaminya si Yasutaka itu terlilit utang Pak gara-gara judi. Dan gak cuman itu aja Pak, beberapa hari sebelum dia dilaporkan hilang tuh Pak, Yasutaka sama Atsuyo tuh sempat bertengkar hebat loh Pak. Dan pertengkaran itu dengar-dengar saya terjadi gara-gara mereka berebut mencairkan uang asuransi Pak. Nah, awalnya Yasutaka ini berniat atau bermaksud untuk mencairkan uang asuransi keluarganya ini untuk melunasi hutang-hutangnya yang memang udah gunung Pak gara-gara ngejudi itu. Tapi sisa dari uang asuransi itu bukan dia mau kasih ke istrinya Pak, bukan untuk bayar utang aja, sisanya dia mau pakai buat jadi modal judi lagi Pak. Jadi situ dia udah gak kapok-kapok, dia bilang itu semua sama istrinya bilang sama saya, dia gak terima Pak Atsuyo digitukan. Dia bilang ke suaminya, daripada uang tuh habis buat judi, mendingan udahlah buat bayar biaya kuliah anak kita lah, mending gua kayak buat bayar utang sama buat jadi modal judi aku lagi, nanti uang menangnya baru bayar uang kuliah. Kata dia, seenaknya dia ngomong kayak gitu. Dan karena Yasutaka itu gak bisa dinasehatin, alhasil Atsuyo atau sang istri ini pun melakukan sebuah strategi cerdas Pak di situ. Sebelum Yasutaka itu betul-betul mencairkan
mencairkan uang asuransinya, Atsuyo sudah lebih dulu mencairkan uang itu dan digunakannya uang itu untuk bayar SPP kuliah anak-anaknya. Dan ketika Yasutaka tahu hal itu, dia langsung tentu ya marah besar, bertengkar hebat lah dia sama Atsuyo. Itu terakhir yang saya tahunya kayak gitu, Pak, kata si saksi mata ini, kawannya si Atsuyo. Nah, berdasarkan kesaksian itu, polisi dengan cepat langsung menduga bahwa pasti nih udah fix Yasutaka nih udah ngabisin nyawa Atsuyo gara-gara dia tersulut emosi, tahu kalau misalnya uang asuransi udah nggak ada lagi ya kan. Akhirnya tanpa membuang waktu, polisi pun langsung membawa Yasutaka ke kantor polisi untuk diinterogasi lagi. Nah, awalnya nih di situ Yasutaka terus menyangkal tuduhan itu. Dia berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak terlibat atas kematian anak sama istri saya, Pak. Tapi setelah polisi menjabarkan semua bukti-bukti yang mereka punya, disitulah Yasutaka mulai terpojok dan mengakui segelintir kejahatannya. Ngapa segelintir, ngapa nggak semua ya? Karena gini, jadi pada saat itu Yasutaka itu mengaku kalau memang saya sudah memutilasi jasad Atsuyo sama Nobu, Pak. Memang. Terus memang juga saya membuang mereka itu ke 3 tong sampah yang berbeda. Tapi nih di sisi lain, dia itu menyangkal kalau dialah yang sudah menghabisi nyawa mereka. Di sini Yasutaka justru mengatakan sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan, di mana dia bilang, Pak polisi, sebenarnya yang udah menghabisi nyawa istri sama anak saya, Atsuyo sama Nobu, itu bukan saya, Pak. Tapi anak kedua saya, si bungsu tuh, Pak. Kaget lah polisi, hah? Kok bisa pula si bungsu? Gimana kronologinya? Nah, disitulah Yasutaka ini pun bercerita panjang lebar terkait kronologi tewasnya Atsuyo dan juga Nobu. Sekarang kita bahas ke kronologi dari POV-nya si Yasutaka nih ya. Nah, jadi ceritanya pada bulan Mei tahun 2006, Yasutaka ini pulang kerja sekitar jam 7 malam. Nah, setibanya di rumah, Yasutaka melihat bahwa Atsuyo sama Nobu sudah tewas terkapar gegara pukulan benda tajam. Kejut dia katanya kan, melihat pemandangan semengerikan itu, Yasutaka ini pun berinisiatif buat nelpon polisi, buat ngelaporin kejadian itu, penemuan 2 istri sama anak mati itu kan. Tapi sebelum menelpon polisi, si bungsu tiba-tiba udah nelpon dia duluan. Dan si bungsu ini mengakui kejahatannya. Di situ si bungsu bilang, Pak, aku yang udah ngabisin nyawa ibu sama kakak aku, Pak. Katanya si bungsu itu tega menghilangkan nyawa keduanya karena cemburu. Jadi di mata si bungsu, Atsuyo itu lebih sayang sama kakaknya dibanding sama dia. Nah, hal itulah yang bikin dia tega menghabisi nyawa keduanya, ibu sama kakaknya itu. Nah, dengar pengakuan anaknya kayak gitu, Yasutaka tentunya sedih kali lah dia di situ kan, Dia nggak mau nih si bungsu ini ikut tertangkap sama polisi juga. Akhirnya di situ dia bilang, ya udah nak, kalau kayak gitu, udah kamu pergi aja lah yang jauh, biar bapak yang ngurusin mayat ibu sama kakak kamu. Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kalau ada yang nanyain, udah bilang aja mereka ngelariin diri dari rumah gara-gara sering berantem sama bapak, udah nggak cocok lagi sama bapak. Kan kamu tahu juga mama kamu juga mau cerai kan dari bapak. Oh iya pak, makasih ya pak ya, kata bungsu kayak gitu. Nah, akhirnya setelah menyetujui kebohongan itu, Yasutaka pun kemudian baru dipisah-pisahkannya lah itu jasad kedua korban supaya gampang dikuburkan. Dan setelah dipisah-pisahkan itu, Yasutaka pun kemudian membawa jasad mereka ke sebuah tanah kosong untuk dikuburkan di sana. Jadi dikuburkan, tenanglah dia balik lagi ke apartemen kan. Cuman beberapa bulan setelah menguburkan kedua korbannya di sana, Yasutaka menemui masalah baru. Yasutaka agak pleset, maaf. Nah, jadi ini ada masalah baru lagi. Jadi pada saat itu, di beberapa bulan kemudian ini, tanah kosong yang dipakai Yasutaka buat ngebuang atau nguburin mayat anak sama istrinya itu akan digunakan untuk pembangunan perumahan. Panik Yasutaka di situ. Alah, kayak mana nih? Kalau sampai tanah itu dibangun, aku takut mayat sama anak istri aku ditemukan nih. Tangkaplah aku. Nah, karena khawatir aksinya itu ketahuan, pada suatu hari Yasutaka pun akhirnya menggali kembali jasad mereka. Barulah itu dimasukkan ke dalam 3 tong sampah yang berbeda, Nah, tong sampah itu diisolasi ya, ditutup serapat mungkin supaya bau busuknya nggak tercium. Dan setelah dirasa aman, Yasutaka pun kemudian menyimpan ketiga tong itu di gudang parkir tempat dia bekerja. Nah, penyimpanan kedua mayat itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sampai akhirnya pada suatu hari Yasutaka memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan farmasi itu. Cuman karena dia ini khawatir kejahatannya bakal tercium orang lain secara dia udah nggak tinggal lagi di situ, udah nggak kerja lagi di situ, Yasutaka pun memutuskan untuk dipindahkannya lagi lah ketiga tong sampah itu ke apartemennya, Sempat dimasukkan ke apartemennya lagi. Dan hal itu terjadi kurang lebih 2 tahun lamanya sampai tibalah waktu di mana Yasutaka ini mau pindah dari apartemen
ke losmen sederhana. Tapi gara-gara losmennya itu sempit kali, Yasutaka nggak bisa disimpan ketiga tong itu di dalam losmen itu, Wak. Nah, barulah di situ Yasutaka ini membuang jasad Atsuyo dan Nobu itu di Tennoji Park sampai akhirnya ditemukan oleh petugas kebersihan. Gitu kisahnya. Itu kronologi versinya si Yasutaka nih. Dengar pengakuan itu nggak mungkin lah percaya polisi. Mereka tetap yakin kalau pelaku penghilangan nyawa Atsuyo sama Nobu itu bukan si bungsu, pasti Yasutaka. Ngapa kayak gitu? Karena motif si bungsu yang diceritakan sama Yasutaka tuh macam nggak masuk akal ya. Polisi mikir, masa sih? Kami tahu kok selama ini hubungan si Nobu sama adek ebe aja kok. Orang saksi-saksi juga ngomong kayak gitu. Justru yang ada masalah tuh kau sama istrimu. Selama ini kan kau terus yang selalu berantem sama istri sama anakmu kan. Dan untuk membuktikan dugaan itu, Wak, polisi pun akhirnya mencari tahu lah itu di mana si bungsu nih kan. Dia mencari tahu keberadaan si bungsu untuk diinterogasi juga. Ketemu nih, Wak, si bungsu kan, diinterogasi lah, dipanggil polisi. Di situ si bungsu langsung terkejut lah. Bapak saya ngomong kayak gitu, saya nggak terlibat apa-apa, Pak. Kok bisa Bapak ngomong gitu? Ya nggak nyangka lah dia malah dituduh sama bapaknya sendiri. Ini asal Bapak tahu aja nih, Pak ya. Setelah ibu sama kakak saya menghilang, saya sendiri loh, Pak, yang berusaha nyari mereka kemana-mana. Bapak saya nggak malah. Saya betul-betul terpukul kali, Pak, dengan kepergian mereka. Jadi saya nggak mungkin lah setega itu ngabisin nyawa mereka dengan sekeji itu pula, Pak. Cuman waktu dengar pengakuan ini, polisi nggak langsung percaya juga, Wak, sama si bungsu ini. Mereka kemudian menyelidiki lah catatan kriminal dan juga aktivitas si bungsu secara mendalam selama 5 tahun terakhir. Dan dari penyelidikan itu akhirnya disimpulkan bahwa si bungsu bersih dia dari segala tuduhan, Wak. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan, dia nggak pernah terlibat kasus kriminal, dan dia juga tidak terlibat atas kematian ibu sama kakaknya. Dan hal itulah yang berarti si bungsu pasti bukan pelaku penghilangan nyawa Atsuyo dan juga Nobu. Nah, karena si bungsu ini terbukti tidak bersalah, maka besar kemungkinan kesaksian yang sudah disampaikan Yasutaka di hadapan polisi itu adalah kesaksian palsu. Nah, ngapain kau bohong depan polisi? Udah jelas kok dari awal juga bukti ngarah ke kau. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah melewati penyelidikan yang sangat panjang dan juga berbelit-belit, Wak, polisi akhirnya menjadikan Yasutaka sebagai tersangka utama dalam kasus penghilangan nyawa Atsuyo dan juga Nobu, istri dan juga anaknya. Dan atas perbuatan keji ini, Yasutaka pun akhirnya dijatuhi hukuman selama 28 tahun penjara oleh pengadilan Osaka. Dan setelah vonis itu dijatuhkan, Yasutaka pun mulai menjalani hukumannya di penjara Osaka sampai dengan hari ini, dalam penjara. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Yasutaka Fujimori yang tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri karena kecanduan judi. Kok aku greget ya? Bisa-bisanya tuh loh dia tega melakukan tindakan sekeji itu. Mana dia tega pula ngefitnah anaknya bungsu tuh. Astagfirullahaladzim, jahat kali kau Yasutaka. Dari kasus ini kita jadi tahu betul kan, Wak, kalau judi itu jahat loh. Judi itu berbahaya kali loh bagi siapapun yang mainkan dia. Udahlah aku tetap jadi miskin, makin stres juga aku gara utang kan. Gara itulah yang bikin si Yasutaka tuh gelap mata, Wak, sampai dia tega ngabisin nyawa anak sama istrinya sendiri. Semoga nyesel aku Yasutaka, sumpah. Ini ya, cuman karena judi, kalian percaya omongan aku, cuma karena judi, nggak cuman finansial aja yang hancur, keluarga pun bisa ikut hancur. Kalian tahu berita-berita sekarang udah pada ngaco semua soal judi-judi online tuh kan, Wak. Mau kaya kalian di judi, nggak bisa, itu tuh uang jin makan setan. Memang sengaja di awal kalian dimenang-menangin, habis tuh dibuat kalah terus kalian. Uang jin makan setan, Wak. Uang yang kalian dapat tuh juga uang haram. Anak istri kalian kalau makan uang haram juga nanti nggak baik buat di masa depannya, Wak. Ingat, itu tuh uang jin dimakan setan. Uang jin dimakan setan. Tolonglah, Wak, jangan ya. Semoga Wak yang nonton video ini dijauhkan dari kecanduan judi dengan segala dampak negatifnya. Hati-hati, Wak. Tolong minta tolong, jangan pernah coba-coba berjudi, please. Jangan, itu bahaya kali. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk, amin ya rabbal alamin. Oke.